Dalam persidangan dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Selasa lalu, saksi Mindo Rosalina Manulang mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Pembangunan proyek Hambalang ternyata menjadi rebutan banyak pihak, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut memiliki kedekatan dengan Bu Pur, salah satu kubu yang disebut-sebut ikut berebut dalam proyek Hambalang. Apakah benar Bu Pur memiliki kedekatan dengan Cikeas? Lalu bagaimana jejak Cikeas dalam mega proyek yang menjadi banjakan banyak pihak tersebut? Kita perbincangkan tentang hari ini. Sudah hadir bersama kami di studio, sudah ada Boni Hargens, pengamat politik. Ya, selamat sore. Dan juga Bung Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat. Selamat sore, Bung Ruhut. Selamat sore TV One, Boni Hargen, Anggi, dan Si Ganteng. Bang Ruhut, langsung saja, waktu dulu kita juga sempat berbincang soal Bu Pur. Kalau dulu Bang Ruhut bilang tidak kenal yang namanya Bu Pur, tidak sering ke Cikeas. Sekarang kan Bung Ruhut sudah ditunjuk jadi juru bicara Demokrat. Sudah ada informasi belum soal Bu Pur? Kalau aku, ya, aku nggak kenal. Ya, aku nggak kenal kalau tanya aku, ya. Jadi tetap aku nggak kenal. Kalau dia punya suami pernah satu letting dengan Pak SBY, ya tadi kita dengar aja Pak Julian Pasal, juru bicara Presiden di Istana. Jadi saya juru bicara Bapak Presiden di Partai Demokrat yang juga Ketua Umum Partai. Jadi aku tetap nggak kenal. Tapi ini apa yang disampaikan oleh Mindo Rosalina Manulang ini cukup serius. Dia katakan bahwa Hambalang itu ternyata uangnya mengalir kemana-mana. Selain diperbutkan oleh Nazarudin, kemudian uang juga mengalir diduga ke Andi Malarangeng, ke Anas Urbaningrum, ternyata juga ada Bu Pur di situ yang menurut Mindo disebut-sebut suaminya itu pernah menjadi kepala rumah tangga Cikeas. Ini artinya kan bahwa Hambalang itu ternyata sekarang mulai menyerempet ke sana. Jadi saya ingin jelaskan pertama, nggak ada di Cikeas itu kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu di Istana. Itu satu, ya. Udah itu mengalir kemana-mana, nggak ada itu mengalir ke Cikeas. Biasalah orang kalau sudah bermasalah, apalagi kalau aku lihat ya, apa-apa Cikeas rupanya yang orang-orang yang hitam-hitam ini takut banget ya. Kalau Partai Demokrat dan Pak SBY-nya nanti 2014 masih betul-betul berperan. Karena memang kita tidak main-main mencegah memberantas korupsi. Memperbaiki semua sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Rupanya ketakutan. Nggak apa-apa. Silakan aja, rakyat sudah cerdas. Ya, namanya orang bermasalah. Ya, apapun dia nggak ngomong. Jadi saya tahu itu nggak benar itu semua. Bang, bisa kebalik nih situasinya Bang. Bukannya orang-orang hitam itu yang ketakutan. Bisa jadi mungkin pihak Istana, pihak Cikeas yang sekarang ketakutan. Karena sudah mau selesai, nanti takut dibongkar semua kasus-kasusnya Bang. Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan? Ya, udah itu Boni Hargen itu kulitnya hitam kan? Belum lagi yang lain-lain banyak kok. Ya jadi nggak apa-apa kok. Silakan aja. Sebentar lagi kan Boni Hargen akan tajam itu. Ya pemuda Jerman itu mengkritisi. Silakan. Tapi rakyat tetap mencintai kami. Ya, Bung Boni. Iya. Saya komentari Bang Ruhut. Saya agak sedikit bingung hari ini dengan Bang Ruhut ya. Tadi kalimatnya kenapa bingung dari dulu? Iya, enggak, kau tetap enggak cerdas. Dari dulu kau bingung lihat aku. Karena itu kau ambil dokter ke Jerman biar bisa nimbangi aku. Iya, ada gunanya lah, ya. Enggak, saya bingung lah. Apa maksudnya? Kalau lumpur jangan kau biasakan bilang orang enggak cerdas. Emangnya kau cerdas? Jangan biasakan kau bilang orang enggak cerdas ya. Maaf, emangnya kau cerdas soal menilai kecerdasan orang. Bukan. Yang ngomong cerdas itu siapa? Boni Hargen kan, bukan Ruhut Sitompul. Anggi, lu objektif. Jangan karena lumpur Lapindo kok jadi nggak objektif. Nggak baik Anggi. Ya, objektif kok ngomong. Yang ngomong tidak cerdas, yang ngomong tidak cerdas itu Boni, bukan gua. Oke, silakan Anggi. Ya, enggak. Pernyataan Bang Ruhut itu tidak cerdas. Coba perhatikan Bang, kalimat abang tadi. Lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan? Boni Hargen kulitnya hitam kan? Itu hanya orang nggak sekolah Bang yang ngomong begitu Bang. Iya, ayo, kau dari aku mana? Kau lebih hitam jauh. Enggak lah, Boni, udahlah. Kau memang nggak ada baiknya. Pemerintah ini, udahlah, Boni. Hitam putih Hambalang. Kita membahas soal hitam putih Istana. Iya. Karena kasus ini sudah merembet Istana, Bang. Kami putih, enggak lah, enggak ada itu. Kau kan stres aja karena belum jadi dokter. Karena kau belum dokter dari Jerman, udah. Bang Ruhut sebagai jubir Demokrat kok kepanasan sebelum saya ngomong, saya heran.
Apakah enggak, memang api enggak, itu membara di dalam enggak. Bang Ruhut ini? Oh enggak, saya tidak panas. Hati saya selembut salju. Kau aja yang panas. Enggak, artinya gini, Bang. Boni. Jadi Bang, mari kita diskusi ini dengan memakai ini. Jadi kita jangan pakai ini. Pakai ini aja supaya semua ini clear. Ayo. Iya, nah mau sekarang pakai apa, pertanyaannya adalah, udah ada saksi, ini Ibu Pur ini memang terima dana itu. Lalu pertanyaan tadi dari Anggi dan juga kawan kita yang presenter satu ini, apakah ini indikasi bahwa ada kaitan antara istana dengan Hambalang? Saya belum ditanya pendapat soal itu, jadi Anda udah panas. Jangan-jangan Anda benar bagian dari Bu Pur. Jadi gini. Nah, saya mau mengatakan dua tesis saya. Gini. Bentar, Bang. Ada dua tesis saya. Satu, Bu Pur ini bisa saja dia main sendiri. Siapapun bisa mengklaim mengenal presiden siapapun. Anda juga bisa mengklaim mengenal SBY dengan baik. Dan ketika Anda merampok bisa juga atas nama presiden kan. Tapi padahal untuk kepentingan Anda sendiri. Dan itu bisa terjadi pada Pur. Yang kedua, bisa juga memang orang ini menjadi bagian dari sebuah sistem korupsi di mana dia mempunyai peran tertentu yang harus dia jalankan. Sehingga ketika tangkap tangan seperti ini, dan dalam dua kasus dia terbukti memang. Kemudian pertanyaannya adalah, mungkin gak dia kerja sendiri? Dalam dua kasus sudah terbukti. Jangan-jangan dia cuma bagian dari sebuah sistem. Sehingga Anda bisa menjawab di mana letak kepastian bahwa istana tidak terkait. Sehingga tesis pertama saya benar bahwa bisa saja dia bermain sendiri gitu loh. Ini Bu Pur berada di posisi yang Saya kira Enggak, silakan. gimana Bang? Enggak, aku dikasih ngomong enggak? Jangan Ya. Boni aja kasih ceramah. Yang satu, sebentar. Aku ini jam 6 di Berita 1. Berita 1 itu lebih cerdas dari TV One. Aku nanti dengan ahli hukum, bukan dengan orang politik kayak Boni Argen. Bisa kita Masalah langsung. ini masalah ini masalah hukum, bukan masalah politik. Jadi kalau Boni ngomong nggak usah didengar lah. Ini jangan kau politisir. Ini udah dikasih. Bang Ruhut, Ini tidak masalah hukum. dipolitisir Bang Ruhut. Justru Bang Ruhut. kita mengundang Bang Ruhut Gimana? pertama Kasih dong. sebagai juru bicara. Enggak, saya kasih mau lah. menjelaskan dulu Bang Ruhut. Bukan. Bang Ruhut kan ditunjuk sebagai kasih juru pengamat bicara. orang hukum dong. Kemudian kasih kita pengamat mau orang tanya hukum soal dong. Jangan Bu di Pur, Bang Boni. Ruhut. Bukan kasih pengamat. Enggak, kasih orang hukum dong. Ngapain orang politik kalian kasih? Lihat nanti Berita 1 jam 6. Aku akan berhadapan dengan orang hukum. Bang Ruhut, petang hari ini Silakan, kita mau berdiskusi. Tidak hanya memang proses hukum Iya, sedang ayo. berjalan, tapi Iya. tidak bisa dipungkiri kasus ini juga terkait dengan politik. Banyak digunakan juga untuk Wah, jadi bukan berpolitik. Jadi Banyak kita pihak bukan yang bicara memanfaatkan hukum. kasus ini. Nah, makanya kita Iya, mengundang Bang Ruhut termasuk untuk berdiskusi. TV One. Ya, betul. Iya. Oke, nanti betul. kita akan lanjutkan lagi, Bang Ruhut. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, keterkaitan silakan. Bu Pur Tapi ini. Karena banyak ini masalah hukum, kita ngomong hukum ya. Makasih, sekarang Bu makasih. Pur yang menurut Anda tahu gimana Bang Ruhut? Aku nggak tahu siapa dia. Aku ini orang dekat istana, saya nggak pernah lihat dia di Cikeas. Mau Baik. apa? Ayo. Baik. Apa saya mesti bilang? Demi Tuhan Yesus saya tidak kenal dia. Hah? Saya tidak kenal dia kok. Ya bagus, kalau memang Anda tidak kenal kan berarti kan Anda mau mengatakan bahwa Bu Pur tidak bekerja untuk istana kan? Ya memang betul tidak? Ya sudah, itu kan Apalagi? tesis Anda dan kita tidak menghakimi Anda iya, di sini. Jadi mantap. nggak usah panas. Iya, Baik, ya kita udah. lanjutkan Jadi nanti. kalau begitu bagus. Kita lanjutkan nanti. Oke, terima kasih. Tetap bersama. Terima kasih. Terima kasih sahabatku.